Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita berada di bulan yang ketujuh. Di dalam bulan Islam di tahun 1445 Hijriah. Tepatnya yaitu bulan Rajab. Yaitu tanggal 14. Inilah karakter waktu, begitu cepat perguliran waktu dari hari ke hari. Hidup yang paling indah yaitu menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala artinya istiqmal, mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Sesungguhnya kami telah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti ketika kita beribadah tunduk patuh kepada Allah berarti kita sedang mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Tapi sebaliknya ketika kita tidak mentaati Allah dan tidak beribadah kepada Allah berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini diingatkan ingatan kita sebuah peristiwa yang sangat dahsyat yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah di balik itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Bahkan kalau seandainya kita kaitkan apa yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, kebiadaban Zionis Israel, pembunuhan secara sistematik, genosida. Tentu kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalau seandainya saudara-saudara kita hari ini berperang, berjihad secara fisik untuk mempertahankan tanah airnya yang direbut, yang dikuasai oleh jin Israel.
berjuang untuk mempertahankan rumah Allah, Masjidil Aqsa, yang pernah disinggahi oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj ini. Artinya di bumi ini ada tempat yang sangat istimewa. Bahkan kita dianjurkan untuk mengunjungi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Kita dianjurkan untuk mengunjungi, untuk beribadah. Ketika kita melakukan ibadah di sana ada nilai-nilai kelebihan dibandingkan dengan masjid yang ada di bumi, yang ada di negeri-negeri lain. Yang kedua di antaranya itu masjid yang ada di Mekah dan di Madinah. Ketika kita mengunjungi kemudian kita melaksanakan ibadah, berarti ada sebuah nilai dan keutamaan dibandingkan dengan masjid yang lain. Kemudian kita umat Islam yang ada di berbelahan dunia. Kalau saudara kita sedang berjihad secara fisik, kita pun sedang berperang menghadapi Zionist Israel. Perang apa? Yang disebut adalah Ghazul Fikri, perang pemikiran, perang ideologi, perang narasi, perang informasi. Kalau seandainya kita kembali kepada firman Allah, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang-orang fasik membawa narasi, membawa berita, membawa informasi, fatabayyan, maka periksa kebenaran itu. Artinya orang-orang Zionis Israel, orang kafir, orang munafik sering menarasikan yang benar dikatakan salah. Bukankah orang yang bergerak, yang mempertahankan kemuliaan Masjid Aqsa itu, yang dinamakan kelompok Hamas itu, dikategorikan menurut mereka adalah orang-orang teroris. Padahal mereka untuk mempertahankan Masjid Aqsa, padahal dia mempertahankan tanah airnya, sama seperti bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda ketika ingin mempertahankan kemerdekaannya. Bukankah kita ini disebut ekstremis? Padahal benar gerakan itu. Kenapa disebut ekstremis? Padahal benar. Bahkan disebut bahwa Hamas itu adalah bikinan Israel. Hamas itu adalah merupakan gerakan Syiah. Itukah narasi-narasi yang, apakah benar dia itu adalah Syiah? Apakah betul dia itu adalah bikinan Israel? Bukankah Hamas itu dibangun oleh seorang ulama yang namanya Syekh Yasin? Beliau adalah ahli ibadah. Dia hafal Al-Quran. Tapi bagaimana nasib dia itu? Dia itulah yang mendirikan Hamas, mengadakan halaqah, kajian-kajian keislaman. Tapi bagaimana nasib mereka itu? Bukankah dia dibom ketika pulang salat subuh, dibunuh oleh orang Israel itu? Kalau seandainya bikinan tentu tidak harus dibunuh dia itu. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahim. Jadi narasi seringkali di tengah-tengah kita, bahkan ada orang bahwa Hamas itu adalah merupakan bikinan Israel dan Hamas itu adalah Syiah. Padahal Gaza itu adalah kelahiran ulama besar yang nama Imam Syafi'i. Di situ dia lahir. Oleh karena itu Zionis Israel itu tentu punya misi. Misi besar mereka itu untuk meratakan Masjid Aqsa. Kenapa? Karena di bawah itu ada kuil Sulaiman. Sesudah diratakan kemudian akan dibikin sebuah tahta untuk menunggu Mesias kebenaran. Padahal Mesias sebagai orang Yahudi sudah datang, para nabi. Tapi para nabi itu dibunuh oleh mereka itu. Itulah adalah Mesias yang salah. Oleh karena itulah maka ada
pembunuhan secara sistematis. Yang dibunuh adalah orang-orang sipil, anak-anak. Disinilah yang membedakan tentang jihad dalam Islam. Islam punya etika. Cara berjuang, tidak boleh wanita dibunuh, tidak boleh anak-anak dibunuh. Kecuali adalah tentara-tentara inilah perbedaan etika-etika dalam berperang dalam Islam itu. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi mereka itu yuriduna liyutfi'u nurullah biafwaihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka itu kata Allah akan berusaha memadamkan cahaya Allah biafwaihim dengan narasi, biafwaihim dengan berita, biafwaihim dengan medsos. Maka oleh karena itulah tabayun, periksa kebenaran itu, bisa jadi itu adalah salah. Dan itulah karakter sifat orang-orang Yahudi. Dan itulah karakter sifat-sifat orang munafik. Malah karena itulah kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasar hatta tabi'a millah. Orang Yahudi dan Nasrani tidak suka kepada umat Islam sehingga umat Islam mengikuti milah. Milah itu bukan memurtadkan, tapi cara budaya mereka. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj tentu ada kaitannya. Yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukankah Masjid Aqsa itu disebut dalam Al-Quran? Allazi barakna haulahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi berarti Rasulullah pernah singgah di sana. Bahkan Rasulullah pernah melakukan ibadah dengan para nabi. Kemudian dia melakukan perjalanan dari Masjid Aqsa ke yaitu dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian naik tembus dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad menerima kewajiban, yaitu yang namanya sholat. Dan peristiwa itu dilakukan dengan waktu yang singkat. Hanya 1 malam sebelum subuh telah tiba. Logika barangkali tidak mampu. Dan yang harus diterima adalah dengan akal. Kenapa? Ini adalah kemauan Allah, bukan kemauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Isra adalah merupakan ujian keimanan. Apakah kita percaya atau tidak kepada Islam itu? Kalau seandainya kita tidak percaya, sama dengan tidak percaya dengan kewajiban melaksanakan sholat. Bagi orang yang beriman, sami'na wa ta'na. Peristiwa itu betul adanya. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian hikmah perjalanan Isra dilakukan 2 dimensi. Yang pertama dimensi yang disebut horizontal, sifatnya mendatar. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dia naik di langit pertama sampai ke-7, dipertemukan dengan para nabi. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram saja langsung? Disinilah menggambarkan bahwa ibadah itu bukan saja mengajarkan tentang ibadah yang disebut hablu minallah, tapi juga di sini adalahnya hablu minan nas. Maka Rasulullah sebelum dia menghadap Allah bertemu dengan para nabi-nabi itu. Jadi berarti bukan saja kita sibuk dengan ibadah ritual saja, tapi juga ada yang namanya ibadah sosial yang berhubungan dengan sesama manusia. Maka oleh karena itulah kalau seandainya ada sebuah hadis dari Rasulullah yang disampaikan
kepada para sahabat, atadruna minal muflis. Tahukah kalian orang yang muflis itu? Orang yang muflis artinya orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina maladirhama wala mata. Orang yang muflis itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Kemudian Rasul faqala, innal muflisa min ummati yaumal qiyamah bis salat wasyam waz zakat. Nanti pada hari kiamat umatku adalah, dia akan muflis, orang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala salat, orang yang membawa pahala puasa, orang yang membawa pahala haji, wa qad syatama haja wa qazaba haza wa kalamat haza wa saqafa dam haza wa daraba haza. Tapi di sisi lain, ketika di dunia itu dia sering menyakitkan orang lain, sering menjolimi orang lain, sering menuduh ini, sering memukul ini, sering memakan harta orang lain. Inilah orang-orang yang bangkrut ketika dia membawa amal sholat, dia membawa amal haji, dia membawa amal puasa. Ketika itu orang yang dizalim akan menuntut keadilan, maka kebaikan-kebaikan amal sholat itu diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Sementara orang yang menuntut keadilan masih banyak, sehingga terakhir dilimpahkan dosanya kepada orang yang menzalimu itu. Yang tadinya dia masuk surga, kemudian harus diseret ke dalam neraka. Atadruna minal muflis. Jadi inilah yang nama Isra Mi'raj. Jadi ada dimensi hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Maka oleh karena itulah kalau seandainya dalam sebuah sabda Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Orang yang masuk surga dengan selamat, yang pertama adalah afsus salam. Sebarkan kedamaian. Bukankah ketika melakukan sholat diawali dengan takbir? Takbir itu menggambarkan adalah dimensi hablum minallah. Kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Afsus salam. Sabarkan kedamaian. Wa'atimut ta'am. Beri makan. Wasilul arham. Sambung silaturahmi. Sallu wan nar. Sunyam. Salat dikala orang tidur. Di antara yang empat itu, lebih banyak adalah ibadah yang sifatnya sosial. Yang pertama afsus salam, memberikan makan, kemudian bersilaturahmi. Bukankah ibadah yang berhubungan sesama manusia, yang dengan Allah itu adalah bangun malam, salat ketika orang dalam keadaan tidur. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian pengantar daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam sejarah Amul Huzni, yaitu mengalami tahun duka cita. Karena di saat itu pendamping Rasulullah Khadijah wafat, disusul dengan pamannya Abu Talib. Walaupun beliau belum Islam, tapi seling melindungi. Maka di saat itulah gencarnya orang kafir untuk membaikot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia harus keluar dari kota Mekah ke Taif dengan harapan barangkali di Taif akan menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata bukan disambut, kemudian disambit sampai meneteskan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu dibiarkan berkata kami telah beriman kepada Allah, padahal mereka itu belum diuji terlebih dahulu. Jadi setiap manusia akan mengalami ujian. Sebagaimana Rasulullah, yaitu Amul Huzni, tahun duka cita. Ketika dilempari dengan batu, maka datanglah malaikat. Dia minta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan agar kami
timpakan mereka dengan sebuah di gunung Taib dilemparkan kepada mereka yang telah menghina. Kata Nabi, jangan. Kami diutus bukan untuk menurunkan azab. Biarkan generasi sekarang tidak menerima dakwah, tapi bisa jadi nanti adalah generasinya menerima dakwah. Itulah sifat Rasulullah yang digambarkan dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kuntum fadza ghalitan qalbi lan fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum. Dengan rahmatmu engkau bersifat lembah lembut. Kalau seandainya engkau Muhammad mempunyai hati yang kasar, mempunyai sifat yang kaku, maka mereka lan fadu min, maka akan lari di sekelilingnya. Maafkan mereka, mohonkan ampun mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah jadi hikmah yang paling besar, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah kewajiban untuk melaksanakan salat. Hanya satu-satunya kewajiban Nabi Muhammad dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah lain, zakat dan puasa haji, cukup malaikat itu turun ke bumi. Tapi sholat tidak. Jadi sholat adalah kewajiban yang paling pokok. Tidak ada alasan kaum muslimin untuk meninggalkan sholat. Dalam kondisi apapun. Dalam keadaan sehat, lakukan dengan berdiri. Dalam keadaan sakit, lakukan dengan berbaring. Dalam keadaan di perjalanan, lakukan salat jamaah. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Tapi kewajiban yang lain, zakat boleh tinggalkan ketika tidak punya harta. Puasa boleh tinggalkan ketika dalam keadaan sakit. Haji boleh tinggalkan ketika tidak mampu. Tapi salat mampu atau tidak boleh kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fasnahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa arda mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa malizul ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ijid Islam wal muslimin wajid syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin fi Falastin wal mujahidin wal mustad'afin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi Allahu akbar.